kabar teman-teman semuanya? Bagaimana hari ini? Apakah kalian sehat? Ataukah ada yang sedang flare up? Ataupun ada yang sedang bahagia karena hari ini tidak merasakan gejala-gejala yang berarti dalam tubuhnya? Semoga semuanya tetap sehat. Kali ini saya mau berbagi tips sama teman-teman untuk memilih makanan apa saja yang boleh teman-teman konsumsi agar menghindari dari flare up ataupun fatigue dan gejala-gejala lain yang biasa kambuh atau timbul ketika kita salah memilih makanan. Nah, sebelum saya membahas semua itu, teman-teman bisa like, subscribe, dan share juga ya video ini, supaya semakin banyak orang yang bisa terselamatkan dan mendapatkan informasi dari apa yang saya bagikan. Semoga bermanfaat ya. Nah, untuk makanan yang bisa teman-teman pilih itu tuh ada makanan yang memang secara spesifik yang bisa teman-teman pilih. Ini sesuai dengan apa yang saya alami ya. Jadi setiap kondisi tubuh seseorang itu berbeda. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak gitu ya. Ada yang alergi mungkin, ada yang juga masih bisa makan tanpa ada gejala-gejala gitu ya. Nah, teman-teman, saya mendapatkan anjuran atau himbauan ini tentunya dari dokter ya, bukan saya karang-karang sendiri gitu ya. Jadi yang pertama itu, kalau teman-teman mau makan makanan yang memang biasa teman-teman makan, tentunya teman-teman harus menghindari dari 5P. 5P itu apa aja sih? Seperti misalkan perasa, pewarna, terus penyedap, pengaroma, dan pangan rekayasa. Nah, ini 5P yang harus teman-teman hindari. Terus juga tentu kita harus memilih sebisa mungkin real food, makanan yang tanpa pengolahan yang begitu rumit. Misalnya misalnya teman-teman pilih ayam. Nah, ayamnya juga harus terhindar dari residu kimia pada saat mungkin dari pakannya, atau harus juga bebas dari bakteri salmonella yang bisa berbahaya buat lambung kita itu ya. Jadi sebisa mungkin harus ayam yang memang bebas dari bahan-bahan kimia. Ya, kalau saya sih karena di kampung ya, jadi saya milih makanan ayam kampung yang lebih sehat gitu ya, yang memang dia hanya makan dari nasi misalnya yang memang tidak habis, ataupun hanya dikasih pakan-pakan jagung tanpa ada pakan-pakan kimia gitu ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman yang pertama ayam, dan hindari dari penggunaan penyedap rasa tadi ya. Gunakan bumbu-bumbu alami seperti kunyit, jahe, kencur, dan banyak sekali di Indonesia itu bumbu-bumbu yang bisa digunakan gitu ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman mau makan daging, misalkan daging sapi, daging kambing, daging domba, sebisa mungkin konsumsi daging yang memang dia itu makannya rumput, bukan bahan-bahan yang diberikan tambahan bahan kimia tentunya ya. Dan konsumsi daging pun, daging merah misalnya, itu harus dibatasi supaya tidak berbahaya ke tubuh. Dan kalau saya pribadi, saya memang hanya memakan daging ayam, mengurangi daging-daging yang lain ya, karena
buat saya pribadi, saya tidak bisa terlalu banyak makan makanan daging-daging seperti itu ya, karena dulu waktu kecil saya terbiasa dengan daging-daging sapi, daging ayam, karena mungkin mindset ibu saya dulu dengan masak daging itu mudah, tinggal nanti dipasak lagi, dihangatkan lagi gitu ya. Beda dengan sayuran. Itu kelemahan yang dilakukan pada saat ibu saya dulu, ketidaktahuan ya, dan karena mungkin ibu saya juga kerja, jadi agak males untuk masak sayur gitu, jadi anak-anaknya tuh jarang makan sayur gitu. Yang ketiga, kalau teman-teman mau makan ikan, pilihlah ikan yang bersisik. Nah, ikan mas misalnya, ikan gurame, ikan mujair misalnya, dan hindari ikan-ikan yang tidak bersisik seperti lele ataupun belut misalnya. Itu akan menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak baik. Mati lampu teman-teman, kita lanjutkan nanti ya. Yes, balik lagi teman-teman. Sekarang sudah nyala lagi lampunya. Kita lanjutkan penjelasannya. Jadi tadi itu baru sampai makan ikan yang harus bersisik, keburu mati lampu, jadi saya lanjut ya. Oh ya, saya jelasin dulu kenapa sih mati lampu. Maklum, saya itu tinggal di daerah yang cukup jauh dari perkotaan. Jadi kalau hujan sedikit ataupun hujan lama, biasanya emang suka mati lampu tiba-tiba. Jadi kita lanjut ya penjelasannya. Tadi ikan. Nah, sekarang yang keempat, kalau teman-teman mau makan telur, pastikan telurnya itu memang tadi dihasilkan dari ayam yang juga memang tidak berbahan kimia. Nah, telur ini kata dokter itu memiliki asupan nutrisi yang lengkap, tapi masaknya itu jangan sampai overcook ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu matang gitu. Nah, lanjut yang kelima, yaitu teman-teman harus banyak makan sayur dan buah. Tentunya sayur dan buah yang bebas dari pestisida, supaya makanan itu menjadi sebuah nutrisi yang baik buat badan. Sebelum teman-teman makan, nanti buahnya harus dicuci dulu ya sampai bersih. Bisa menggunakan cairan lemon, bukan merek-merek itu ya, tapi maksudnya perasan lemon aja, atau pakai cuka apel. Nah, yang berikutnya, yang keenam, stop atau batasi asupan karbo yang memiliki kadar gula tinggi dan tepung rafinasi. Nah, untuk sebagian orang ada yang masih bisa makan nasi seperti saya makan nasi satu hari hanya 1 kali, jadi porsinya saya kurangin. Kalau untuk benar-benar putus nasi, saya memang belum kuat gitu ya, belum tahan godaan, jadi saya kurangin aja porsinya. Terus kalau untuk terigu, tepung terigu khususnya, saya emang udah benar-benar nggak bisa masuk, meskipun kadang saya suka cheating gitu ya, dan memang itu efeknya luar biasa teman-teman. Kalau saya cheating sedikit aja, yang paling sering itu saya nggak bisa tahan sama kue cucur. Nah, itu tuh kue cucur luar biasa banget, saya paling hobi makan kue cucur tuh. Jadi emang itu juga yang kadang membuat saya tuh tergoda, tapi saya nggak sering ya makannya, kalau pas lagi ada kalau lagi dibikinin gitu ya. Terus yang ketujuh, jangan memasak dengan suhu tinggi,
karena dapat merusak nutrisi dari sayuran dan bahan makanan yang kita masak. Jadi sebaiknya teman-teman masaknya itu dengan api sedang supaya nutrisinya tidak rusak karena terlalu overcook gitu ya. Terus yang ke-8, pilihlah makanan yang memberikan efek antiinflamasi seperti kunyit, nanas, jahe dan teman-temannya itu ya. Dan harus disesuaikan juga, kadang kan ada yang nggak suka nanas, ada yang lebih suka jahe, ada yang suka kunyit. Nah itu, jadi teman-teman bisa memilih alternatif bahan herbal ataupun bahan makanan apa yang cocok untuk tubuh teman-teman. Dan yang ke-9 yaitu konsumsi probiotik seperti kefir kelapa dan fermentasi sawi putih. Mungkin kalau sawi putih itu bisa jadi kayak kimchi ya, tapi ya kadang ya dilema juga ya, kimchi kan agak pedas dan cabai itu sebenarnya tidak diperbolehkan, jenis sayuran yang tidak diperbolehkan sebetulnya. Tapi ya tadi balik lagi ke selera masing-masing. Kalau saya sih kadang masih suka nakal makan yang sedikit ada pedasnya, karena menurut saya suka agak aneh rasanya kalau terlalu dingin gitu. Tapi ya tadi efeknya adalah ke lambung. Nah itu jadi harus tahu konsekuensinya. Saya sering masih suka cheating gitu ya, tapi nggak sering juga sih, diimbangi aja. Terus yang ke-10, lakukan rotasi makanan, jangan terus-menerus itu lagi. Nanti kalau makannya pagi itu, siang itu, malam itu, bosen dong gitu ya. Jadi harus melakukan rotasi itu supaya juga menghindari sensitivitas reaksi pada tubuh. Mungkin kalau kita keseringan makan itu lagi akan terjadi reaksi di tubuh. Nah, dan tiap orang itu beda-beda. Jadi kalau saya nggak mungkin juga ya masak banyak, karena saya cuma berdua sama adik saya. Jadi kadang ya saya bikin seporsi buat saya, nanti adik saya kalau mau ya saya bikinin gitu. Jadi kalau saya masak, saya bikin 2 versi. Saya duluin buat versi saya, nanti saya ambil buat saya makan. Nanti yang buat adik saya, dia versi normal, pakai bumbu-bumbu, dia masih pakai penyedap dan teman-temannya yang lain. Kalau saya biasa dahulukan punya saya tanpa ada penyedap sama sekali, nanti gelombang kedua baru bikin buat adik saya. Karena kalau nggak gitu dia nggak mau makan gitu. Jadi emang saya bertoleransi lah sama adik saya yang belum mau diajak makan sehat, daripada jadi berantem ya. Nanti pelan-pelan deh supaya dia juga paham. Jadi itu aja mungkin untuk tips memilih makanan dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru saja terdiagnosa gejala autoimun, untuk bisa memilah dan memilih makanan yang baik untuk tubuh kita. Saya pun masih belajar karena saya juga baru dengan autoimun ini, maka dari itu saya berbagi sama teman-teman berdasarkan apa yang saya alami. Jadi emang saya ini buat video ini ceritanya pengen sekali berbagi cerita sama teman-teman, supaya banyak sekali di luar sana yang tidak tahu tentang autoimun menjadi tahu dan menjadi lebih berhati-hati dan waspada, serta menjaga asupan nutrisi yang seharusnya dimakan untuk yang seharusnya memberikan sebuah gizi yang baik gitu ya. Jangan sampai malah teman-teman itu tidak menghiraukan kesehatan gitu ya. Jadi silahkan teman-teman bisa juga komen di video saya ini nanti.
Saya cantumkan juga Instagram saya, nanti bisa cerita-cerita. Siapa tahu teman-teman di luar sana ada yang sudah lebih lama mengalami autoimun itu ya, dengan macamnya. Boleh kita nanti sharing-sharing apa yang dialami dan bagaimana cara penanganannya, karena saya juga masih belajar, masih bertanya ke yang lain yang lebih expert gitu ya. Jadi semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran supaya lebih waspada dalam menjaga kesehatan. Itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan bagikan sebanyak mungkin agar di luar sana semakin banyak orang yang menjaga kesehatan dan mengetahui apa itu autoimun. Ingat, autoimun tidak menular dan autoimun perlu dukungan dari semua pihak. Jangan menyepelekan penyakit ini, karena kalau sudah kena, kita akan berdampingan seumur hidup. Terima kasih. Salam sehat, makanan sehat, hidup sehat, dan hidup bahagia. Terima kasih. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat.